Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang ada di sana, kembali lagi bersama kami di podcast Mas Satu Sopeng yang bertemakan religius, inovatif, kreatif, dan human. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Tak lupa juga, marilah kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, kali ini kita kedatangan kakak-kakak dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Man Satu Sopeng. Sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya kakak-kakak. Ya, baik, saya yang pertama, saya Ahmad Fadli Hidayat, biasa dipanggil Fadli. Saya kelas 11 3 dan saya alumni dari MTS Negeri Sopeng. Wow, baiklah selanjutnya kakak. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sasa Nursabila, saya biasa dipanggil Sasa. Saya berasal dari kelas 10-2 dan saya alumni dari SMP Negeri 1 Watan Sopeng. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, bagaimana sih perasaan kakak-kakak setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS Man Satu Sopeng? Apakah kakak merasa senang tentunya dan mungkin khawatir juga bingung akan apa yang akan terjadi ke depannya? Bisa Kak Fadli menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sungguh saja saya rasa senang sekali karena bisa menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS ini saya mencari sebuah pengalaman karena saya juga punya cita-cita menjadi seorang polisi. Nah, saya butuhkan adalah jiwa pemimpin. Makanya saya mendaftar menjadi calon ketua OSIS dan akhirnya saya terpilih. Untuk pengalaman pertama, saya pas menjadi ketua OSIS, di hari pertama saya datang ke sekolah, teman-teman saya memanggil saya, "Wih, ketua OSIS datang, wih, ketua OSIS datang." Saya betul malu sekali di situ. Nah, untuk pertama kalinya di keluarga saya menjadi ketua OSIS. Tanggapan keluarga saya itu sangat kayak lebih luar biasa gitu, kayak kaget kenapa bisa jadi ketua OSIS. Ya, pas saya datang, kasih tahu mereka bilang kenapa saya jadi ketua OSIS. Bilang, "Kok bukan saya dulu cuma jadi wakil." Bapak saya bilang itu, bapak saya memang dulu juga pernah mencalonkan jadi ketua OSIS, tapi sayangnya dia cuma bisa jadi wakil. Nah, iya, berkenan saya kalahkan bapak saya, bilang, "Pak, bukalah kaki, saya ketua OSIS, kita jadi dulu wakil ketua OSIS. Mana janji kita?" Ya. Saya pernah janji sama dia. Hebat. Ya, untuk kedepannya di pertengahan saya sedikit tertekan karena pelajaran saya tertinggal. Banyak sekali kendala-kendala karena banyak acara juga di bulan 10, 11, 12. Taulah acara di situ banyak sekali. Ya, sedikit terganggu. Mudah-mudahan di semester 2 ini saya bisa berhasil mengajar lagi ya. Belajar pelajaran saya sebaik mungkin. Ternyata Kak Fadli mengalami suka dukanya ya setelah menjabat menjadi ketua OSIS. Langsung saja kita tanya bagaimana dengan wakilnya Sasa Nursabila. Jujur, waktu awal saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, perasaannya saya tentu senang. Namun, di sela senang tersebut saya berpikir apakah saya bisa bertanggung jawab dengan baik dengan terpilihnya saya menjadi wakil ketua OSIS ini. Namun di sisi lain saya berpikir, saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS ini atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dari kakak kelas, dari guru-guru, sehingga saya bisa terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Adapun duka-duka yang saya selama menjadi wakil ketua OSIS itu terkendalanya di pelajaran ya. Karena apa? Beberapa bulan yang lalu karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga saya sulit fokus terhadap pembelajaran saya. Namun saya alhamdulillah bisa menjalaninya dengan baik. Saya berharap di semester 2 ini saya bisa lebih fokus dan bisa meimbangi antara akademik saya, non-akademik, dan organisasi saya. Saya berharap kedepannya saya bisa lebih meluangkan waktu saya dan dapat membagi antara pelajaran dan organisasi saya. Selain itu, tanggapan dari keluarga saya tersendiri setelah saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Awalnya keluarga saya tidak percaya karena waktu pengalaman SMP saya cuma menjadi anggota biasa dan itu pun karena beruntung mungkin saya bisa terpilih menjadi anggota dan bagian dari OSIS. Namun setelah saya memasuki Man Satu Sopeng ini, saya ingin lebih mengasah kepemimpinan saya sehingga saya memberanikan diri untuk
menjadi wakil ketua OSIS dan alhamdulillah saya akhirnya terpilih. Dan ini pun berkat dukungan dari keluarga saya tentunya, terutama orang tua saya dan dukungan dari teman-teman saya. Jadi itulah teman-teman perasaan dari kakak-kakak ketua OSIS dan wakil ketua OSIS setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Kita bisa merasakan bagaimana usaha yang dilakukan sehingga keluarga pun kaget gitu. Ternyata kakak dan kakak-kakak semua bisa terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan satu sopir. Sukanya lebih banyak sih. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan saya. Selama menjabat 4 bulan, apakah program yang telah Anda laksanakan di sekolah ini? Baik, untuk program yang dilaksanakan selama 4 bulan, untuk program pertama kami laksanakan itu Maulid. Ya, karena Maulid lebih dekat tadi waktunya pas perekrutan. Di Maulid kami laksanakan, usahakan lebih meriah. Nah, di situ kami bikin pohon pisang seperti yang biasa di Maulid. Gura itu disebut di sini ya. Lanjut, di Maulid itu ada 4 organisasi yang membantu. Lebih tepatnya kayak school. Yang pertama adalah Pramuka, PMR, dan organisasi adalah MPK, dan satunya lagi OSIS. Nah, kami juga bikin situ, namanya itu Gura. Untuk acaranya alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada halangan. Penceramah juga ada, siswa juga ikut serta, dan tidak terlalu ada masalah. Untuk program yang kedua itu LDK. Nah, ini LDK kami laksanakan untuk adik kelas kami yang baru masuk OSIS atau organisasi yang school yang ingin mengikutkan adik kelasnya untuk latihan dasar kepemimpinan. Nah, di sini kami melaksanakannya ada 4 hari kalau tidak salah, 4 hari di 3 malam. 3 malam. Nah, dukanya sini ada banyak duka. Ya, terutama wakil saya juga yang kena diduga itu kayak apa ya, karena Kebanyakan drop karena saya down. Dan kami datangkan yaitu Miss Meriam dari Prancis. Wow, hebat. Prancis. Jauh ya Kak? Iya. Alhamdulillah kami dapat pelajaran yang tidak dapat. Alhamdulillah dari Miss Meriam kita dapat pengalaman yang cukup indah, karena di situ juga terdapat seperti permainan, games ya. Jadi kita tuh kayak tidak belajar kita belajar tapi nggak santai, nggak seperti di kelas-kelas kayak belajar harus buku ini terus, enggak. Jadi lebih santai gitu. Akademi ya. Nah Kak, saya penasaran nih, apa sih yang konsumsi atau makanan yang diberikan kepada Miss Meriam sebagai bule turis? Kita kan sebagai orang luar kita makannya nasi. Mungkin makanan mereka berbeda dengan itu kesan lucu sebenarnya, karena kami diberi tantangan supaya kan mereka makanannya tidak seperti kita, pokoknya kan dia bukan nasi. Nah, kami sini dari explore yang kami dapat, dari informasi yang kami dapat, ini Miss Meriam suka mencoba di makanan-makanan bugis seperti peye, onde-onde, sate juga itu makanan bugis. Tapi dia berusaha untuk mencobanya ya. Itu tantangan bagi dirinya sendiri. Namun bagusnya kita dapat mengekspor ya Kak, makanan tradisional dari bugis sendiri. Ya bagus sekali. Itu ide yang sangat bagus dari pembina kami. Nah, selanjutnya program keempat yang dilakukan oleh OSIS yaitu bazar. Nah, bazar ini dilakukan untuk mengumpulkan dana di OSIS. Akan tetapi saat kegiatan bazar ini ada sedikit kendala, yaitu hujan karena cuaca tidak mendukung. Sehingga saat kegiatan bazar ini dilakukan tidak terlalu banyak orang yang hadir ke bazar OSIS, namun itu tidak memutuskan atau menghalangi OSIS untuk tetap bersemangat melaksanakan kegiatan bazar ini. Selanjutnya ada program yang kelima, Festival Budaya. Dalam Festival Budaya ini ada beberapa lomba, yaitu untuk kelas 10-nya
yaitu lomba fashion show yang bertemakan Green Recycle. Nah, Green Recycle ini membantu siswa untuk meningkatkan kreativitasnya dengan membuat baju-baju dari bahan daur ulang. Nah, selain itu ada lomba yang kedua untuk kelas 11, yaitu lomba tari tradisional, yang dimana dalam lomba ini mungkin agak menyulitkan dari kelas 11-nya karena sulit untuk memilih kostum, pakaian, dan waktunya sangat mepet ya saat saya juga sangat pusing. Begitu ke saya. Apalagi yang di kelasnya ada penitia pasti sangat itu sibuk. sangat sulit sekali. Selain itu Untuk ada kelas pun 11. untuk kelas 12 yaitu lomba makanan tradisional. Untuk lomba makanan tradisional ini mungkin tidak ada kendala ya. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat untuk kelas 12-nya dalam berlomba, karena bagaimanapun dalam perlombaan pasti ada yang namanya juara. Nah, hal ini membuat semangat dari setiap kelas untuk menunjukkan yang terbaik kepada dewan jurinya. Saya sedikit keingat waktunya di kelas. Saya paling suka pas lomba kelas 10 yang itu fashion show. Saya sedikit suka desain dari kelas 10-2. Karena desain-desain yang diberikan oleh kelas 10 sangat menarik dan Iya, dari Dan juga bahan Unik tulisnya sih, sangat unik. dapat membuat inspirasi kepada orang lain. Bahan daur ulang menjadi bahan yang lebih bermanfaat, yang dapat bernilai kualitas dan memiliki nilai ekonomi seperti itu. yang paling menarik saya itu di kelas 10-2 sama 10-8. Wah, Kenapa desainnya bagus sekali sih. Apakah yang menarik menurut kakak dari kelas itu? Nah, 10-2 tuh saya lebih suka di saat dia lebih simple dan Tapi mewah sih ya, mewah, lebih elegan. simple, mewah, lebih elegan. Di 10-8 dan di kelas 10-8 tuh saya lebih suka di bagian mahkotanya. 10-9. Oh, 10-9 kan? Oh, maaf. 10-9 mahkotanya kayak raja dan ratu lagi keluar. Megah kan? Megah. Mewah. Mewah sekali. Nah, setelah festival budaya kami melaksanakan Porseni, itu program kenang kami. Di Porseni kami melakukan banyak lomba-lomba kegiatan untuk kelas-kelas. Yang lomba pertama itu yaitu futsal, cabang olahraga futsal, voli, takraw, nah, sama tari tambang juga termasuk. Dan untuk cabang seni ada solo, puisi, pidato, Hafalan surat pendek. hafalan surat pendek juga, Cara bahasa Inggris. pidato Inggris, pidato sama bahasa Inggris sama gitu. Sama ceramah agama. Nah, untuk ada juga satu bidang yaitu bidang ekspor. Nah, kami sini pilih game yaitu Mobile Legend. Ternyata peminat Mobile Legend di Masuk Topeng juga Lumayan banyak ya. Dan yang paling berkesan di setiap lomba itu adalah tarik tambang. Betul, tarik tambang. Orang paling heboh. Ya, paling heboh. Walaupun bukan saya penitanya sih, tapi saya dapat melihat begitu antusiasnya siswa untuk memenangkan ini tarik tambang. Keinginannya Keinginan sekali. Paling besar. Sampai di lapangan itu kayak berubah penuh. Tidak karuan ya Tidak kak? karuan. Teman-teman, itu tadi bincang kita bersama ketua dan wakil ketua OSIS kita di Man 1 Sopeng. Bisa kita lihat bagaimana perjuangan mereka sehingga menjalankan program yang dapat mengisi di Man 1 Sopeng ini sangat luar biasa. Semoga program-program yang akan terlaksana ke depannya dapat berjalan lancar dan dapat memberikan dampak yang positif terhadap sekolah kita ya kak. Dan tentunya kami berterima kasih kepada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Man 1 Sopeng yang telah hadir di podcast kali ini. Juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan podcast kali ini. Demikianlah podcast kali ini. Saya tutup dengan ucapan